Josh. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Nggak ada Aduh, semangatnya banget masih ya. lemes iya nih. Ulang. Satu. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Gimana kabarnya seminggu ini? Tetap semangat ya meskipun yang masih sekolah udah mulai masuk nih besok. Sebelum memulai ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman yang duduknya masih agak di belakang, ayo majuan yuk. Iya dong. Oke. Aku juga mau ajak teman-teman semua buat menyiapkan hati dan fokus dengan menyalakan HP masing-masing. Teman-teman, aku persilakan untuk bersatu teduh. Teman-teman, aku ajak bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan memuliakan Tuhan sambil bergembira. Bergandengan tangan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan bersamamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sungguh, anugerah yang luar biasa dapat berkumpul kembali tempat ini pada pagi hari ini.
Walau di tengah kesibukan, aktivitas, dan pergumulan dari masing-masing diri kita masih dipersatukan oleh satu nama yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Kita dipanggil ke sini bukan hanya untuk memuji, memuliakan namanya, melainkan untuk mengenalnya lebih dalam dan hidup di dalam persekutuan yang erat. Mari kita sama-sama membuka hati dan satukan suara sambil menyanyikan lagu terhubung. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Teman-teman, mungkin dalam keseharian kita, terkadang kita melakukan hal-hal yang kita tahu tidak boleh dilakukan, tapi tetap saja kita lakukan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mengambil sikap tenang, berdoa, dan mengakui semua dosa-dosa kita. Kita minta pengampunan dari Tuhan atas semua dosa yang telah kita lakukan. Sambil singer menyanyikan PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa.
Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya, Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudi ampuni kami. Tuhan Yesus, kami telah mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Tolong ampunilah baik yang kami sadari maupun yang tidak. Karena hanya dengan kuasa-Mu saja kami dapat diampuni dan bimbinglah supaya kami tidak mengulanginya lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, serta dengan rela hati ingin mengikuti teladannya, dengarkanlah berita anugerah yang tulis dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebagai respon dari kasih Tuhan yang telah mengangkat dan menebus kita dari lautan dosa yang kelam, marilah kita bernyanyi dengan sukacita sambil memberikan tos ke kanan dan kiri. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, saudaraku semuanya.
silakan untuk duduk. Tema ibadah kita hari ini adalah Grow in Faith atau bertumbuh dalam iman. Kita semua dipanggil ke sini untuk terus bertumbuh dalam Dia. Sama seperti pohon yang membutuhkan air dan nutrisi untuk berkembang, demikian pula iman kita perlu disiram dan dipupuk oleh kebenaran firman-Nya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Markus Harinata. Mari teman-teman semua, aku ajak untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman-Nya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpuji. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu berita agar kami tak sesat. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terpuji. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Yuk mari kita berdoa sebelum kita akan dengar firman Tuhan. Tuhan, kini kami siap untuk mendengar apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami lewat pembacaan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Roh Kudus, berikan kami hikmat sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan juga kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 133. Mazmur 133, kemudian ditandain, lalu kita akan baca bacaan yang kedua yaitu dari Ibrani ya. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Yang pertama Mazmur 133, yang kedua Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita baca Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemudian kita baca Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Ya teman-teman, tema hari ini grow in faith, ya, bertumbuh dalam iman. Apa sih maknanya atau artinya bertumbuh dalam iman? Teman-teman merasa nggak sih iman teman-teman itu bertumbuh? Kalau bertumbuh itu apa tandanya iman kita bertumbuh? Dan bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Ya tadi teman kita mengilustrasikan seperti tanaman, ya. Tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik kalau dirawat. Ya, dia disiram, kemudian dia mungkin dipupuk mungkin, ya, atau mungkin diperhatikan dengan betul-betul, ya, sehingga dia punya kehidupan yang sehat gitu ya. Nah, kalau dalam hidup rohani kita bagaimana kita bertumbuh? Namun sebelum itu kita akan melihat, ya, kalau kita melihat hari ini kan saya melihat kita ini sangat terikat, ya, kalau bisa dikatakan terikat dengan yang namanya medsos, ya. Nah, siapa yang teman-teman di sini kalau buka HP itu, ya, baca berita, scroll medsos, malah jadi stres gitu ya. Malah jadi stres. Ya mungkin nggak semua sih gitu ya. Tapi kalau kita lihat di medsos hari-hari ini apa yang terjadi, ya. Oh, kita lihat medsos, wah, perang Rusia dengan Ukraina atau perang mana lagi. Kita lihat medsos, kemudian kita lihat, oh, ini kereta baru sekali dari China dilempar batu gitu ya. Wah, kita lihat medsos, oh, jadi kayaknya Indonesia ini kacau banget gitu ya. Kacau banget. Sehingga kita jadi mungkin dipenuhi dengan berbagai macam hal yang negatif, ya. Belum lagi ketika ekonomi tidak baik-baik saja atau pergi aja dulu, kabur aja dulu gitu ya. Wah, kita makin berpikir, wah, masa depan saya gimana nih gitu ya. Sehingga kita makin stres, ya. Ada politik yang panas, ada berita-berita yang macam-macam, ya, saling hujat, ada perang, perubahan iklim, PHK massal, kemudian wah, capek sekali, ya. Apalagi kita konon dalam penelitian yang dilakukan oleh satu lembaga, ya, institusi Bilangan Research Center, yang menjadi satu hal yang membuat stres anak-anak muda itu remaja, generasi sekitar sekarang ini generasi apa ya? Alpha, ya, atau Z, ya. Itu adalah salah satu yang membuat stres adalah ketakutan akan masa depan gitu ya. Itu salah satu yang membuat stres. Bisa nggak saya akan meraihkan masa depan yang baik di tengah-tengah berbagai macam kondisi yang tidak baik-baik saja. Belum lagi kita ada banyak macam persoalan yang katanya kok nggak kelar-kelar, ya, nggak cepat selesai. Kita belum lagi ada masalah-masalah mungkin pribadi dengan konflik dengan orang tua yang nggak selalu ngertiin kita dan seterusnya. Kalau kita datang ke gereja juga kadang kita merasa, wah, kita merasa kecewa, ya, dengan teman, dengan rekan pelayanan, sehingga kita mulai narik diri pelan-pelan, ya. Kita mulai pikir, untuk apa sih kita capek-capek, ya, dalam hidup ini, kemudian dalam hidup gereja juga kadang kita terluka, tersakiti, kecewakan oleh teman di gereja. Mungkin kita jadi berpikir, ya udahlah, kita mending sendiri aja, ya. Gak usah lagi kita berkomunitas, capek. Di komunitas itu bukannya membangun tapi kemudian malah ada gosip dan segala sesuatunya, sehingga udahlah kita sendirian aja. Dan menarik kalau kita lihat di negara-negara, ya, kayak Singapura, itu banyak sekali anak-anak muda yang sekarang hari ini Kristen sih tetapi nggak ke gereja, atau mungkin mereka katakanlah agnostik, ya. Jadi ya mereka sih baik, ya, tetapi tidak lagi beribadah, tidak lagi bersekutu. Yang penting mereka bisa hidup mandiri, bisa survive, bahkan bisa meraih masa depan. Ya, itu situasi yang saya lihat di Singapura gitu, ya. Banyak sekali anak-anak muda yang sudah tidak lagi ke gereja, ya. Ngapain kita berkomunitas? Apa gunanya kita berkomunitas? Nah, kalau tema hari ini grow in faith, ya. Sebenarnya kita bisa nggak sih grow in faith itu tanpa komunitas, teman-teman? Bisa nggak, ya? Kira-kira kita grow, bisa tumbuh tanpa komunitas? Cukuplah doa pribadi, cukuplah membaca firman Tuhan.
dengar khotbah lewat YouTube, lewat Instagram. Toh juga itu mendapatkan siraman rohani. Saya nggak perlu komunitas. Bisa nggak bertumbuh tanpa komunitas, teman-teman? Nggak bisa ya. Kenapa kok nggak bisa? Coba kalau kita lihat ya, sebelum kita lihat bacaan kita, kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus ketika ada satu murid yang sendiri gitu ya, ketika Petrus mengalami merasa bersalah sendiri ya, makin jauh dari komunitas, atau ketika Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus kemudian memilih sendiri, memilih jalan sendiri, apa yang terjadi? Makin down ya, makin jauh dari Tuhan, makin kehilangan harapan. Kita perlu komunitas. Kita melihat tantangan hidup ini bukannya tambah ringan ya, tapi tambah berat. Kita butuh orang-orang yang bisa melihat sisi yang lain dari situasi hidup kita, yang bisa kasih kita masukan, nasihat. Itulah kita lihat bagaimana firman Tuhan hari ini sangat relevan ya teman-teman ya. Kalau kita baca surat Ibrani dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Jadi ini ada konteks ya teman-teman, situasinya. Semula tadinya si A ini ada dalam komunitas nih teman-teman. Ya, ada dalam komunitas. Kemudian dia kemudian keluar dari komunitas, tidak lagi menjadi bagian dalam komunitas. Itu sebabnya surat Ibrani penulis mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi ada yang mulai menjauh dari komunitas. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih mereka menjauh dari komunitas? Apa yang menyebabkan mereka menjauh dari komunitas? Kalau kita lihat situasi sekarang ya, kira-kira di sini teman-teman ada nggak yang sudah lama kelihatannya kok nggak kelihatan lagi ya wajahnya ya di tempat ini. Meskipun kita tahu masih ada di Jakarta gitu ya. Tapi hari ini dia sudah lagi nggak datang ke kebaktian remaja GKI Perniagaan. Ada nggak kira-kira? Teman-teman, perhatikan coba. Kiri, kanan ya. Depan belakang. Kita pernah lihat dulu dia rajin banget, tetapi hari ini dia dalam tanda petik hilang. Masih ada sih orangnya, tetapi dalam tanda petik nggak lagi ke gereja lah gitu ya. Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya, puji Tuhan ya, di perniagaan semuanya tidak ada yang terhilang ya. Nah, ada berbagai macam penyebab. Nah, pada waktu itu menjadi seorang pengikut Kristus nggak mudah ya teman-teman. Ada tantangan dari orang-orang Yahudi yang membenci tentang pengajaran Yesus, tentang murid-murid Yesus. Sehingga tekanannya begitu kuat. Sehingga mereka nggak tahan. Kalau mereka tetap dalam komunitas, mereka mendapatkan ejekan, cacian, makian, bahkan persekusi, aniaya. Sehingga untuk apa sih kita tetap jadi orang Kristen, bersekutu, malah lebih menderita. Akhirnya kemudian banyak yang undur, imannya gugur, menjauh dari komunitas. Tapi semakin menjauh dari komunitas, mereka semakin kehilangan harapan. Ya. Nah, maka di sini penulis surat Ibrani memberikan nasihat. Ya, marilah kita saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan yang baik. Jadi ada kata kuncinya di sini ya. Marilah kita saling memperhatikan. Consider one another. Ini kata yang penting ya dalam sebuah persekutuan, ada enggak ini? Saling memperhatikan. Ya, coba cek di komunitas remaja GKI Perniagaan, ada enggak suasana ini, saling memperhatikan. Ketika ada teman yang datang hari ini, kok kelihatannya beda nih wajahnya kusut gitu ya. Wajahnya kusut, kemudian kok akhirnya menyimpan kesedihan. Kita datengin, kamu baik-baik aja. Kamu mau cerita ada masalah apa ya? Saya akan dengerin. Ya, kadang kita nggak peka ya terhadap kondisi teman kita. Marilah kita saling memperhatikan. Ini yang membedakan sebuah gereja menjadi gereja yang hidup atau enggak, gitu ya.
Ada gereja-gereja hari ini kan cuma datang ya, datang kebaktian mungkin rame, meriah, tetapi orang nggak saling kenal satu sama lain. Siapa teman yang duduk di sebelahmu nggak kelihatan, nggak tahu gitu ya siapa dia. Ya pokoknya asik dengar khotbah, bagus, musiknya hebat, bagus, keren. Ya kemudian merasa ya terpenuhi kebutuhan rohaninya, tetapi mereka nggak saling kenal satu sama lain. Ya, ada nggak yang seperti itu ya? Katanya ada gitu ya. Jadi kita datang ibadah, pulang, tapi kita nggak tahu siapa teman yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Maka kita bisa dipertanyakan, apakah benar itu adalah sebuah komunitas iman yang saling membangun, gitu ya, saling kenal, saling memperhatikan satu sama lain. Makin hari teman-teman sadar nggak sih banyak orang yang semakin fokus ke diri sendiri, ya fokusnya ke diri sendiri aja, gitu ya, ke diri sendiri tentang keasikan saya sendiri, apa yang menjadi kesenangan saya sendiri, ya. Sehingga kita nggak lagi peduli sama orang-orang yang di sekitar kita. Nah, ukuran gereja itu bertumbuh, ya, bukan sekedar dari orangnya rajin aktif beribadah tiap minggu, rajin pelayanan, rajin ikut kegiatan di gereja, tetapi apakah orang-orang yang ada di dalam komunitas itu saling peduli enggak? Ya. Ini gambarannya seperti ini. Si A sama si C ada koneksi enggak? Ngerti enggak ketakutannya, harapannya, kekhawatirannya, kegembiraannya si C ini apa? Si C ngerti enggak si A ini bagaimana, ya? Apa yang menjadi impiannya, cita-citanya, si A dengan si D dengan si D dengan si B, gitu ya. Nah, ini mestinya terjadi ya, terjadi. Sehingga Pak, saling memperhatikan itu benar-benar terjadi dalam komunitas. Kemudian penulis surat Ibrani juga katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini menarik ada kata dibiasakan ya. Ya dulu mungkin ketika pandemi orang jadi dilarang ke gereja ya, ibadah online saja. Tetapi lama-lama ibadah online jadi kebiasaan. Jadi nggak mau lagi datang secara onsite ya. Udah biasa gitu ya. Sudah biasa online, cukuplah online lewat streaming, lewat YouTube menjadi kebiasaan. Nah, ini hati-hati dengan kebiasaan ya teman-teman ya. Kalau kita membiasakan hal-hal yang baik, bersekutu bersama saudara iman, maka itu akan menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau kita membiasakan hal-hal yang tidak baik, ya, jauh dari persekutuan, membiasakan hal-hal yang salah, maka hidup kita akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun, ya. Nah, coba kita kembali ya, cek, lihat siapa temanmu yang hari ini atau kira-kira dalam sebulan ini, 2 bulan ini sudah nggak nongol di persekutuan. Di KTB mungkin ya. Nah, bisa jadi masalahnya bukan karena dia nggak bisa datang ya, dia nggak bisa hadir, tapi memang sengaja memilih untuk menjauh. Mungkin dia merasa, saya percumalah ke gereja nggak punya teman dekat, ya, atau mungkin dicuekin, atau mungkin mager, atau mungkin juga yang lain lebih nyaman ibadah secara online sambil rebahan, gitu ya, sambil rebahan. Nah, macam-macam ya. Nah, tapi kalau ini dibiarkan, ini bisa suatu hal yang berbahaya. Iman kita akan gampang layu kalau kita sendirian. Bahkan kemungkinan besar balik kehidupan lama itu sangat besar itu ya. Jadi orang sudah kenal Kristus, hidup baru, tetapi kemudian ketika tidak lagi bersekutu bersama-sama saudara seiman, godaan untuk balik lagi kehidupan lama besar sekali gitu ya. Kehidupan yang lama. Misalnya mencontek atau mungkin berkata-kata yang tidak baik atau mungkin hal-hal pergaulan yang negatif, sangat besar godaannya untuk balik lagi ke kehidupan lama dan sangat berbahaya. Karena itulah kita butuh komunitas untuk apa? Saling menguatkan di tengah-tengah tantangan hidup yang bisa buat kita capek, kita bisa buat merasa kita sendiri. Banyak hal yang buat kita bisa capek ya, tuntutan tugas di sekolah misalnya ya, di kampus, ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Ya saya mudah-mudahan di sini nggak ada orang tua yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya, sehingga nggak mengukur kemampuan anak sehingga stres gitu ya.
Mudah-mudahan tidak ada ya. Atau terus-menerus supaya apa? Kita bisa eksis, mendapatkan pengakuan dari siapa? Dari orang lain, likes. Itu membuat kita capek. Nah, kita butuh komunitas untuk saling menguatkan, saling ingatkan bahwa keberhargaan dirimu tidak ditentukan oleh jumlah likes, follower dari orang lain, tetapi kamu berharga karena apa? Kamu dicintai oleh Tuhan. Nah, dalam surat Ibrani ini luar biasa ya, bahwa penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia membuka jalan buat kita untuk bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan keyakinan, iman yang teguh, bahwa kita nggak sendirian menghadapi beban kita. Dan kita juga butuh satu komunitas untuk bisa bertumbuh sama-sama. Nah, sekarang kita akan lihat Mazmur ya teman-teman. Dikatakan dalam Mazmur begini teman-teman, ayat 1 pasal 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Bukan hanya baik ya, tetapi juga alangkah indahnya juga apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Jadi Mazmur 133 ini Mazmur yang pendek teman-teman. Hanya 3 ayat tetapi isinya sangat dalam. Dan tahukah teman-teman Mazmur ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan dalam rombongan ya, dalam rombongan bersama-sama untuk berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya keagamaan mereka. Ada Paskah, ada hari raya 7 minggu atau Pentakosta, ada hari raya Pondok Daun. Dan ketika mereka berjalan, mereka menyanyikan Mazmur 133 ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkinkah kerukunan itu selalu terjadi di tengah-tengah hidup berkomunitas? Enggak ya? Kadang kita nggak selalu rukun ya, dengan adik kita sendiri kadang kita berantem ya, dengan kakak kita, dengan cici kita, koko kita ya. Wah, kita nggak sejalan, kita rebutan, yang masih kecil rebutan mainan, yang besar mungkin juga beda pendapat dan seterusnya. Ya, kayaknya kok nggak mungkin banget sih kita selalu bisa rukun bersama-sama. Dan juga kita mungkin lihat orang tua kita nggak selalu juga rukun gitu ya, kadang juga ribut, mereka berantem gitu ya. Tetapi dikatakan di sini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Jadi kerukunan itu sesuatu yang mungkin terjadi nggak? Mungkin. Ya, tapi ada hal-hal yang membuat kita bisa rukun. Ketika apa? Ketika kita saling memperhatikan, ya tadi ya, dalam yang bacaan yang pertama tadi ya. Ketika kita mau saling memperhatikan, kita keluar dari diri kita sendiri untuk mengerti orang lain. Coba bayangin kalau kita punya keluarga, masing-masing egois, hanya menuntut maunya dirinya sendiri. Kira-kira bisa rukun nggak? Nggak bisa kan ya? Kerukunan bisa terjadi kalau apa? Kita mau saling memperhatikan satu sama yang lain. Dan penulis kitab Mazmur ini adalah nyanyian ziarah tadi ya, nyanyian ziarah. Ya memang hidup bareng itu bisa melelahkan, ada beda pendapat, ada ribut-ribut kecil, tetapi penulis Mazmur katakan hidup rukun bersama itu adalah baik dan indah. Dan pemazmur kasih dua gambaran. Yang pertama gambaran seperti minyak yang harum, ya minyak wangi yang harum yang dituang di atas kepala Harun, kemudian meleleh ke janggut dan juga membasahi jubahnya. Ini gambaran ketika apa? Harun dilantik sebagai imam besar. Jadi ini gambaran, suatu gambaran metafor bahwa hidup yang rukun itu seperti itu, bikin suasana jadi harum. Wangi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti gambaran embun di gunung Hermon. Ya teman-teman, tanpa embun ini tanah akan kering. Tumbuhan bisa mati di tengah-tengah situasi kondisi lingkungan yang panas ya. Tapi ketika ada embun maka ada uap air, ada membasahi tanah sehingga tumbuhan akan menjadi tumbuh dengan subur. Jadi lewat dua gambaran ini
penulis kitab Mazmur hendak katakan bahwa hidup rukun itu bikin apa? Bikin kita bisa, iman kita bisa tumbuh, hubungan masih makin kuat, makin terbangun. Ya, jadi teman-teman, zaman dulu orang Israel tinggal bareng dengan keluarga besar. Ini menarik ya. Mereka saling bantu, saling dukung satu sama lain. Ya dulu saya pernah live in ya ketika masih kuliah teologi di daerah Gunung Kidul di Kecamatan Semin ya. Itu mereka hidupnya saling memperhatikan sesama lain ya, masyarakat di sana. Itu ketika ada orang bangun rumah, maka mereka bangun nggak pakai tukang, tetapi mereka saling bersedia untuk sama-sama bangun gitu ya. Jadi tukangnya ada yang mereka sendiri gitu ya. Misalnya si kepala desa butuh membangun apa, mereka sama-sama bangun rumah kepala desa gitu ya. Dan mereka ada semacam jamuan ketika lewat depan rumah itu ada kendi, ada air ya, ada ya gorengan, sehingga setiap orang yang bisa mampir ke sana gitu ya, yang haus bisa mampir ke sana ya. Ini kayaknya beda banget dengan situasi kota besar di mana apalagi di perumahan ya. Orang bisa nggak kenal satu sama lain, betul nggak ya? Ini siapa itu ya. Tapi inilah gambaran orang Israel, mereka hidup dalam keluarga besar ya. Mereka saling bantu, saling dukung. Ya, mereka kan ada 12 suku ya. Dan setiap suku itu saling kenal gitu, satu sama lain, saling bangun, saling dukung, saling support satu sama lain. Ini gambarannya pada waktu itu ya. Jadi alangkah indah, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Dan menarik, di tempat di mana orang hidup rukun, di sanalah Tuhan kasih berkat, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi berkat Tuhan itu tidak hanya diukur dari materi ya teman-teman ya, dari uang ya, dari prestasi yang kita capai, tetapi ketika kita mengalami hidup rukun. Coba kalau kita bayangkan di rumah kita, papa mama kita rukun, ya, saudara-saudara hidup rukun. Kita kira rumah itu jadi tempat yang menyenangkan atau yang membuat kita stres? Menyenangkan ya. Tapi bayangkan kalau kita pulang ke rumah, belum apa-apa sudah dengar piring terbang, ya, panci terbang, kemudian dengar teriakan-teriakan. Kira-kira kita betah nggak sih di rumah? Nggak betah. Betul, nggak betah. Kita datang ke gereja yang ada apa ribut melulu orang-orangnya, ya, berantem, nggak mau ngalah. Kira-kira betah nggak ke gereja? Ngapain ke gereja ya? Orangnya ribut melulu, berantem melulu gitu ya. Sehingga apa ya? Udahlah, nggak usah ke gereja. Kita pulang ke rumah juga di rumah ribut. Udahlah, mending kita pergi ke tempat yang lain, ya, yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, menarik, di tempat orang hidup rukun, di sanalah Tuhan kasih berkat-Nya, yaitu kehidupan untuk selamanya. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, ya, kehidupan yang penuh dengan rasa diterima, dicintai apa adanya. Nah, apa artinya buat kita sekarang? Dan gimana caranya kita bisa grow in faith? Ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama, kita mau deket sama Tuhan. Kita mau bangun hidup doa kita dan hidup bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, seperti tadi ilustrasinya, tanaman itu kalau nggak dikasih makan, nutrisi yang cukup bisa layu gitu ya. Demikian juga kita ini manusia bukan hanya terdiri dari tubuh saja ya, dari daging, dari jasmani, tetapi kita juga adalah makhluk spiritual. Makhluk spiritual. Nah, ada banyak orang-orang yang mungkin bisa sukses secara duniawi, tetapi ketika rohaninya kering, maka dia bisa mengalami kesepian, ya. Jika ada masalah dia bisa drop, bisa putus asa. Kita butuh suatu akar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Bangun hidup doa, relasi dengan Tuhan, itu penting supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Iman bertumbuh dari mendengar firman Tuhan, kata firman Tuhan dalam Alkitab ya. Iman itu bertumbuh ketika kita dengar firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam hidup kita setiap hari, maka itu akan grow, akan tumbuh. Itu yang pertama. Kemudian pegang pengharapan bahwa Tuhan setia. Dalam surat Ibrani jelas umat Tuhan hidup dalam keadaan tertekan, aniaya, persekusi, penderitaan, tetapi supaya apa? Ibrani ditulis supaya apa? Mereka ingat akan imam besar agung itu yang sudah mati di atas kayu salib, yang menguatkan mereka. Jangan kehilangan iman kamu.
pegang pengharapan bahwa Tuhan setia. Yang terakhir, jangan jalan sendiri. Kalau kita jalan sendirian, ya kita mudah digoda oleh si jahat. Kita mudah jatuh dalam dosa. Kita butuh komunitas. Cari komunitas rohani yang bisa jaga iman kita. Jaga kerukunan juga dalam komunitas yang ada. Ya, 3 hal ini yang mesti kita lakukan supaya kita bisa bertumbuh dalam iman kita. Kalau teman-teman praktekkan 3 hal tadi, yang pertama apa? Dekat sama Tuhan. Caranya doa dan juga baca firman Tuhan. Yang kedua, pegang pengharapan. Tuhan setia. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang ketiga, jangan pernah jalan sendirian, teman-teman ya. Kita butuh komunitas. Di sini siapa yang sudah ikut KTB? Yang sudah punya ikut komunitas? Oke, banyak juga ya. Siapa yang belum? Katakan yang belum. Oh, nggak ada ya, syukur ya, semuanya puji Tuhan, semua sudah berkomunitas ya. Jadi luar biasa ya. Tetap keep dalam komunitas ya. Jadi jangan pernah sendirian, teman-teman. Dan kita rindu komunitas kita bukan sekedar komunitas untuk ya hobi saja, tetapi juga kita bisa sharing ya, curhat. Kita punya masalah di sekolah, di rumah, dan juga kita menjadikan komunitas kita sebagai tempat yang aman ya. Ketika teman kita curhat, kita benar-benar jaga ya. Kita tidak ceritakan lagi, kita gosipin ke yang lain. Oh, si dia begini-begini, tidak ya. Tetapi kita bawa dalam doa. Kita support dia. Bahwa saya ada bersama-sama dengan kamu. Kamu nggak sendirian. Jangan pernah merasa sendirian ya. Di sini ada yang pernah merasa sendirian di GKI Perniagaan, komunitas ini? Gak ada ya, syukur ya, puji Tuhan kita semua tidak ada orang-orang yang kesepian sendirian. Kita punya komunitas yang sungguh luar biasa, komunitas bertumbuh bersama-sama di perniagaan ya. Jadi kalau 3 hal tadi dipraktekkan, teman-teman akan grow in faith, bertumbuh dalam Tuhan, makin kenal Tuhan, makin kuat dalam hidup beriman, berharap, makin kokoh berdiri bareng saudara-saudara seiman kita. Jadi pertanyaannya hari ini teman-teman, langkah apa yang mau saya ambil dalam seminggu ke depan supaya iman teman-teman, iman saya bisa bertumbuh? Pikirkan satu hal saja. Mungkin mulai malam ini saya akan bertekun dalam membaca firman Tuhan. Ya mungkin ya. Atau mungkin saya akan lebih berkontribusi dalam komunitas ya, mau membangun, menguatkan. Coba pikirkan, langkah apa yang mau saya ambil seminggu ke depan supaya aku bisa bertumbuh dalam iman. Sudah ketemu? Ada 1-2 orang yang mau sharing? Silakan. Gak ada ya, kalau nggak ada teman-teman pasti sudah temukan ya, apa yang mau diambil dalam 1 minggu ke depan untuk bisa menerapkan firman Tuhan hari ini. Bisa bertumbuh in faith, ya, bertumbuh dalam iman. Amin. Kok Cici, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan gereja kudus dan dosa, orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Happy Sunday semuanya. Sebelum mengangkat pokok doa ini, hari ini mau mendoakan untuk bangsa Indonesia, follow up dan teman-teman yang mau masuk sekolah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau beri, sehingga kami bisa ibadah sekarang. Tuhan, kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa kami. Semoga pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak ada perpecahan di negeri ini. Juga berdoa untuk follow up 1 yang sudah berjalan dengan lancar kemarin, dan berkati juga follow up 2 dan 3 yang akan datang nanti. Kiranya peserta dapat mengikuti follow up dengan lancar dan semakin mengenal satu sama lain. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang akan masuk sekolah. Kiranya ajaran baru ini mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar. Kami tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini, mungkin karena pergumulan atau karena sakit. Kiranya yang tidak bisa hadir karena sakit, berdoa agar kiranya penyakit yang sedang dialami dapat Tuhan pulihkan melalui obat-obatan dan dokter. Juga berdoa untuk teman kami yang tidak bisa hadir karena pergumulan, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan mereka. Tuhan, tak lupa juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu-minggu ini, berdoa agar 1 tahun yang telah Kau beri kepada mereka, kiranya Tuhan dapat menyertai mereka setiap perjalanan mereka ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan amplop, boleh angkat tangannya supaya bisa dibantu oleh tim pelayan di belakang. Nah, untuk teman-teman yang gak bawa cash tapi mau kasih persembahan juga, bisa lewat QR Code yang ada di layar atau di belakang kursi. Ayat persembahan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Marilah kita membawa persembahan syukur kita dengan bersukacita. Gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pernah berkenan kepadanya. Bagi teman-teman yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri dan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami sudah bisa melewati setengah kebaktian ini.
dan mendengarkan firman juga. Tadi kami juga sudah memberikan persembahan terbaik kami. Kiranya Engkau boleh memakai dan menguduskan persembahan kami, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kegiatan gereja dan menjadi berkat di dalam tangan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Dari firman hari ini aku belajar untuk bertumbuh di dalam iman, kita perlu mempunyai relasi dengan Tuhan. Caranya kita mendengar dan menghayati firman Tuhan. Yang kedua, percaya kalau Tuhan itu selalu setia. Dan yang terakhir, jangan sampai kita tuh jalan sendiri dalam kehidupan. Kita perlu komunitas, terutama di gereja. Kita harus saling memperhatikan dan peduli satu sama lain. Karena komunitas itu berguna untuk saling menguatkan. Nah, kalau dari aku sendiri, dari firman hari ini, kalau mau bertumbuh di dalam iman, itu kita perlu yang namanya komunitas. Karena dengan adanya komunitas, kita bisa saling memberi masukan dan nasihat. Nah, teman-teman, ada satu lagu yang menurut aku punya makna yang bagus banget, seperti tema pada ibadah kali ini. Judulnya, Kita Satu Keluarga Dalam Kristus. Kiranya dari lagu ini, kita diingatkan terus untuk bersatu di tengah semua pergumulan dan bertekad untuk tumbuh bersama di dalam Kristus. Satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita melengkapi Kristus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya, mari kita berdiri teman-teman. Ya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita jangan pernah jalan sendirian, kita mau bersama-sama dalam komunitas supaya kita tetap bisa bertumbuh bersama, saling memperhatikan, peduli satu sama lain. Dan mari kita akan siapkan hati kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menguatkan, menyertai saudara, sehingga saudara terus dapat membangun hidup iman saudara tetap bertumbuh dalam komunitas yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya, haleluya,
kita satu keluarga dalam Kristus. Satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah dulu bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah pada hari ini telah selesai. Umat-umat dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday. PPT-nya boleh tolong ditampilin. Next. Welcome to Kaya Pernias yang baru pertama kali datang. Next. Tema dan pembicara hari ini Grow in Faith dibawain oleh Pendeta Markus Hadinata, dan pada tanggal 20 Juli 2025 doaku tidak dijawab oleh Penatua Grace Victoria. Daftar pelayan hari ini, pemimpin liturginya ada Ci Selena dan Ko Nicholas, PP-nya ada Ci Natania tadi diganti, BWDS-nya ada aku Meisha, PSI-nya ada Ci Stefanesa, MCCG-nya ada Ci Mitzi, absennya ada Ci Jesslyn O. Dan untuk minggu depan, pemimpin liturginya ada Ilona dan Philip, pendamping pembicaranya ada Ci Kenia, BWDS-nya ada Ci Mitzi, PSI-nya ada Ci Bella, MCCG-nya ada Ci Hana, dan absennya ada Nina. Job pemusik hari ini, pianisnya ada Ci Jolin, gitarisnya Ko Elvis, singernya Ci Pibi dan Ko Immanuel, cajon atau drumnya Ko Jos. Untuk minggu depan, pianisnya ada Marvel, gitarisnya ada Ko Brandon, singernya ada Ci Vanessa dan ODM, cajon atau drumnya ada Ko Hansel. Job mulmet hari ini, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Nio, switcher plus kamera belakangnya ada Ci Sally. Dan untuk minggu depan, soundnya ada Ko Yosua, slide-nya ada Ci Rebecca, switcher dan kamera belakangnya ada Ci Jennifer. Untuk PJTD hari ini ada Ci Jesslyn N, hasil dan kolektannya ada Marvella, Novita, Christian, dan Yosef. Untuk minggu depan, PJTD-nya ada Abel, hasil dan kolektannya ada Gavin, Kristensen, Francisca, dan Fanny. Pembinaan hari ini kelas Alpha ada KTB, sharing atau kebersamaan, Beta ada pembinaan Roh Kudus, Omega ada Capem, build a small group. Terima kasih. Happy Sunday. Oke, happy Sunday semuanya. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Mitzi dan aku MCCG untuk hari ini. Nah, sebelumnya aku mau nanya, ada yang baru pertama kali datang nggak? Ada? Oke.
Kita kenalan dulu ya sebentar ya. Boleh berdiri dua-duanya sekalian? Oke, boleh kenalin nama, kelas berapa sekarang, sama kesini diajak siapa? Perkenalkan, nama saya Ryan. Apa? Kelas 7. Mama. Halo semuanya, kenalkan nama aku Rachel. Hai, aku sekarang kelas 2 SMA dan aku diantar bareng keluarga nih sama dia. Ini adik aku. Teman-teman kita sambut bareng-bareng ya. Kita bilang, hai teman-teman, welcome to KR. Oke, 1, 2, 3. Teman-teman, welcome to KR. Oke, thank you. Ada lagi nggak ya? Ada? Oh, ayo berdiri. Boleh. Boleh kenalin sama nama, kelas berapa, terus diajak siapa ke sini? Nama saya Franz, kelas 9 naik kelas 10, diajak Kai. Sorry, Franz. Oke, kita sambut ya. 1, 2, 3. Hai Franz, welcome to KR. Oke, Muhammad boleh ditayangin nggak?